bagaimana bentuk tugasnya ini Nabiullah ini Ilyas adalah mesti harus melaporkan kepada Allah berapa daun jatuh di antara seluruh pepohonan di dunia ini, berapa pohon yang tumbang, berapa yang mati, berapa yang hidup, semua harus dilaporkan kepada Allah satu kali. Bayangkan. Kemudian siapa lagi nabinya Allah yang masih hidup? Ada dua di langit. Yang pertama adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Wa bisaniyati Isa bin Maryam al-Batuli barratit taqiyah. Sesungguhnya ketika Nabi naik di langit menerima salat 5 waktu itu, ketemu di langit kedua Nabiullah Isa alaihissalam. Itu di akhir zaman nanti akan turun kembali untuk apa? Pertama, menyempurnakan daripada syariat Islam, mengikuti syariatnya Rasulullah. Dia wukuf di padang Arafah. Dan kedua, tugasnya adalah membunuh yang namanya Dajjal. Di nasabanian tu salam punar di kiamat, Dajjal waktu muncul itu nanti Dajjal. Tidak ada yang mampu membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa. Mana jago karate. Jadi pun nanya ki salan Dajjal di takut nalek batonya nak ya guru manca maju aku jadi tapungku. Tidak ada yang membunuh Dajjal kecuali Nabiullah Isa alaihissalam. Bayangkan itu. Siapa lagi nabi yang terakhir meninggal yang masih hidup adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Apa kelebihan Nabi Idris? Satu, Nabi Idris berteman baik dengan malaikat maut. Bayangkan itu. Nak malah aja kira-kira pun mana niat tawaran malaikat maut. Ustaz, yuk Allah ki celau ki ya. Ngapain namu dia Ustaz? Punat tinro kina Nabi ibunya nak pak lampa mah. Oh malai to jo maki. Oh tiak taunya nak ki. Majikan kita tondong Quran anak ulah celau. Pernah naik mina sehari ke apa anak canggurin lah jaga pamasin karena nggak tahu saginan nih bangnya tidak mangka pasar yang nggak mana sini enak wis nanti kamar rompul melima tangan mantan di bawah timur wah tidak mangkanya tenang saya kau cari aja tina bukti tina petan rai. Ini kita kembali hanya intermezzo. Bayangkan ketika Nabi Idris pernah bertanya kepada malaikat maut, apa dia bilang? Ya ashabi, sahabatku, saya ingin bertanya kepadamu dengan cara bagaimana engkau datang nanti di anak cucu Adam ketika engkau ingin mencabut nyawanya. Maka dalam suatu riwayat itu disebutkan malaikat maut menjawab, Idris, ruwai tapaku nakke nasariang ngakareng Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, punna taubaji nakana anjo anak cucunna ada erok buk nyawana Idris, maka nasari kakareng Allah ta'ala tapaku wajah yang bersinar, wajah yang membahagiakan, wajah yang menyejukkan. Saya akan datangi nanti itu anak cucu Adam, saya cabut nyawanya, maka sebahagian daripada wajahku itu menerpah wajahnya yang mau meninggal, dan insya Allah dia termasuk golongan-golongan yang sebagai husnul khatimah. Jadi biasa tuh Pak Bu, biasa gitu mai munanya atau mati, biasa dibayangkan nganjupuri nanta keluarga tak pindu tak apanta ngapa mikudung tapan anjo cikalingku pinduku salu nagaring anjo sekali na waktu gitu biasa timbaki biasa kita bangka di angka lagi anmi cikalingku kamali batal tindro di sini bahaji ka di sini cahaya rupang nadi. Kenapa tidak tertutup kemungkinan sebahagian wajahnya yang diberikan oleh Allah itu kepada malaikat maut itu menerpah wajahnya bagi orang yang mau dicabut. Mudah-mudahan almarhum anni apalagi mati Jumat ini, mati Jumat ini, mangaribi Jumat. Alhamdulillah. Antuna kana Rasulullah salah sekreme termasuk mati syahid itu umatku kalau dia meninggal di malam Jumat atau hari Jumat. Ya coba
Malam Jumat atau hari Jumat itu kata Nabi salah satu masuk kategori mati syahid. Jadi ini bagian apa? Bang Ijo maki, lembak pun namo, terkiap pala doa maki. Oh karaing Bang Ijo maki pada ne bangnya pun napale, tia ne bangnya mung kopi mali. Ero jaki, nakiti ya. Tidak mau do. Pasang ini. Bayangkan itu. Jadi itu malam Jumat. Makanya kalau malam Jumat itu pertama usahakan lalu sebelum kita tidur baca surah Yasin. Kalau bisa lanjutkan dengan surah Al-Kahfi. Itu surah Al-Kahfi. Nah sabangkan Nabi ta inai baca surah Yasin. Nabatu pale umurokna saldelalatin ro naria kanaya sambutin ro. Nalik bak na baca surah Yasin maka anjo kamatian na sambutin rona kamalik baki mati di golongan ananaka. Di mana orang tua kalau sudah na baca menurut Nabi kemudian meninggal habis dia baca surah Yasin itu malam maka kematiannya seperti kematiannya anak-anak. Masya Allah, artinya tidak ada dosanya. Yo, Masya Allah. Jadi baca milik surah Yasin pun mau terjadi. Ya macam nih Allah Bismillahirrahmanirrahim iya sih yang mana-mana tongki ya penai kamat jaga bukti to je kio nah segitu menit tak seto je ini Bapak Ibu yang mulia itu banyak surah Yasin seperti almarhum mudah-mudahan di Mamampan sana ada salah satu keluarganya, cucunya, menantunya yang sadar ketika datang sakarat maut di situ. Mudah-mudahan ada yang baca kangi surah Yasin. Nih, mudah-mudahan udah seperti istri saya ndak sempat kodong kami tiba-tiba. Iya kalau mertua aku dulu yang saya bacakan itu surah Yasin. Iya. Bacakan surah Yasin. Bacakan ji. Alhamdulillahirabbil alamin. Pentingan niat ki. Aku tak langsung ngambak ki. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin mati makuti pada pribadi mana ra. Awin di itu pala lanjung. Ya nanai mati makuti siop bae. Kamu semua. Contoh-contoh gini. Aniyaki bismillahirrahmanirrahim. Dalam tinta. Karaing kuniakan ngibacang surah Yasin anne toto aku punna pale anne palak busuk garin nami toto aku kilo molo molale bubuk kodonya wana toto aku melalui barakat na surah Yasin. Nah parisambung karaing punna garingi jipuli pale anne toto aku kipajerakan na kodong anne toto aku melalui barakat na surah Yasin. Jadi itu dua kemungkinan. Kalau memang kita baca surah Yasin dan memang akhir hidupnya orang tua kita, insya Allah dengan niat tadi di situ, mudah-mudahan dikurangi almarhum, kode waktunya dicabut nyawanya. Sebab ingat saudaraku kata Nabi, peristiwa yang paling dahsyat, peristiwa yang paling sakit di atasnya sakit, ketika kita nanti dicabut nyawata. Tina sarumpa risin Nabi lagi akun raring. Padahal sambayana Nabi tadi, Masya Allah, tidak pernah dia sholat di rumah itu Nabi Muhammad. Kama kate di masih ngaseng gini, kama sumpah